Sadar, Kuat, dan Sikap bersama Skripsi Indonesia. Saya Petra Agung Haryono dan sore hari ini sejenak bersama Skripsi Union Indonesia akan membahas topik bolehkah gereja berpolitik? Dan tentunya Bapak Ibu sudah hadir bersama kita narasumber Bapak Antonius Stephen, Bapak Pendeta Antonius Stephen. Selamat sore Bapak Pendeta. Selamat sore. Ya, baik. Selamat sore Pak. Ini Oh kita ya, oh ya, oh ya. akan berkat ya karena Pak Pendeta Antonius Stephen Un bersedia bersama kami untuk mengajarkan bagaimana sebenarnya sih orang Kristen seharusnya berpolitik dan sore hari ini Pak Pak Pendeta Antonius Stephen pun akan eh, berbicara lebih banyak tentang hal itu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, atas perlindungan-Mu di dalam kami hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, saat ini kami mau belajar bagaimana dapat hidup lebih baik lagi di tengah masyarakat. Di dalam kasih Kristus, kiranya Tuhan berkenan untuk mengajari kami, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, silakan Bapak Pendeta Antoni Stephen Un. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, dari berbagai gereja, berbagai kota, barangkali juga dari luar negeri. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk bersama dengan Scripture Union atau dulu PPA, atau yang kita kenal dengan Santapan Harian, buku roh, buku saat teduh. Bersyukur ini adalah satu kesempatan yang baik bisa bertemu dengan teman-teman dari Scripture Union yang terus mendorong orang percaya untuk mencintai firman. Scripture Union adalah salah satu lembaga yang sangat penting yang harus kita doakan, yang harus kita dukung karena pekerjaan Tuhan, perjuangan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang gereja dan politik, gereja dan negara. Bolehkah gereja berpolitik? Kita sudah langsung membayangkan, saudara sekalian, ada dua dunia di sini. Ada satu adalah dunia politik, satu adalah dunia gereja. Yang satu adalah dunia politik, dan satu adalah dunia gereja. Ini yang kita temukan di dalam judul daripada acara kita pada sore hari. Gereja dan politik. Saudara sekalian, gereja itu bahasa Portugis. Gereja, kalau kita menonton KKR Billy Graham di Brazil itu kita melihat bas-bas yang datang itu igreja itu karena mereka menggunakan bahasa Portugis. Politik dari bahasa Yunani polis itu sebenarnya adalah kota aslinya. Lalu secara menjadi politika itu adalah urusan-urusan kota. Jadi secara di dalam dunia Yunani kuno itu memang mereka mempunyai sistem yang namanya city state, ya negara kota seperti Singapura itu. Sehingga secara ketika berbicara mengenai politik, berbicara mengenai kota, itu sama saja berbicara mengenai urusan-urusan negara atau urusan-urusan publik, urusan-urusan masyarakat. Gereja dari bahasa di dalam bahasa Yunani itu eklesia yang dipanggil keluar dari dunia, ditebus oleh Kristus dan nanti kita akan lihat diutus balik ke dalam dunia. Nah, saudara sekalian di dalam bagian depan ini kita melihat bahwa gereja dan negara, ya negara atau pemerintah di dalam Alkitab itu dipakai istilah pemerintah, tetapi di dalam terminologi ilmu politik kadang-kadang sesuatu dikaitkan dengan negara atau digunakan secara bergantian antara negara dan juga pemerintah. Saudara sekalian, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa baik gereja maupun negara dua-duanya didirikan oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat bagian firman Tuhan. Dan saudara sekalian, dengan demikian kita secara simpel memahami bahwa Tuhan tidak mungkin
Kok mute suara mendirikan, saya? halo, bisa di-mute? Tuhan tidak mungkin mendirikan dua lembaga untuk hal yang sama. Ini adalah satu asumsi yang kita bisa bayangkan saja. Bisa ada ada irisan, misalnya keluarga dan sekolah itu secara sekalian ada irisan, yaitu sama-sama berbicara mengenai pendidikan, tetapi ada perbedaan, ada tujuan, ada fungsi, dan ada cara kerja yang berbeda antara keluarga dan gereja, antara gereja dan juga pemerintah, ekonomi, dan seterusnya itu masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda, masing-masing memiliki otoritas yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan fungsi yang berbeda. Nah, ini yang kita secara simpel mengerti, saudara. Kalau Tuhan mendirikan gereja, Tuhan juga mendirikan negara, berarti saudara sekalian dua lembaga ini mempunyai tujuan yang berbeda. Tuhan tidak secara sembarangan mendirikan dua lembaga yang sama, saudara sekalian diberikan nama yang berbeda, itu sesuatu yang mustahil. Saudara sekalian, karena itu kita melihat dulu bagian yang pertama. Saudara, saya ajak saudara sekalian untuk melihat Roma 13 ayat yang pertama. Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk banyak membuka Alkitab. Kita mengikuti acara dari Scripture Union, ya. Saudara, harusnya kita banyak membuka Alkitab. Semakin banyak kita membuka Alkitab, semakin kaya, seperti orang yang pergi ke kebun. Saudara, semakin rajin dia memetik, dia akan pulang dengan keranjang yang penuh. Semakin malas dia mengetik, maka keranjangnya akan menjadi kosong. Nah, saudara sekalian, Roma 13 ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Saya mau mulai dari sini. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kalau kita melihat bahasa aslinya, saudara sekalian, maka sebenarnya saudara bukan kata pemerintah yang dipakai, tetapi kata otoritas. Karena saudara bahasa Yunaninya itu exousia, itu lebih tepat diterjemahkan sebagai otoritas. Sehingga terjemahan yang lebih tepat adalah tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Tuhan mendirikan setiap otoritas itu, Tuhan memberikan otoritas. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memberikan manusia lahir ke dalam dunia itu tidak ada manusia yang lahir dengan otoritas yang dia bawa. Jadi setiap manusia tidak lahir dengan otoritas yang dia bawa kepada manusia lain. Orang tua tidak memiliki otoritas atas anak di dalam diri dia sewaktu dia lahir. Demikian pula tidak ada orang yang lahir dengan otoritas sebagai pemerintah, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan. Otoritas itu diberikan oleh Tuhan pada waktu di mana Tuhan memberikan otoritas itu. Di dalam Alkitab, saudara sekalian, kita lihat saudara itu jelas sekali ya. Tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Semua otoritas berasal dari Allah. Karena manusia tidak lahir dengan otoritas yang dia bawa di dalam diri dia waktu dia lahir. Tetapi otoritas itu diberikan. Otoritas diberikan oleh Allah. Otoritas atas apa, saudara? Otoritas atas manusia lain diberikan oleh Allah. Tidak ada orang yang memiliki otoritas di dalam dirinya sendiri, tidak ada. Otoritas itu ada di dalam anugerah Tuhan yang diberikan kepada dia. Secara simpel, saudara sekalian, itu Abraham Kuyper menyebutnya saudara di dalam anugerah umum. Anugerah umum maksudnya apa, sah? Anugerah umum maksudnya anugerah yang diberikan kepada manusia siapa saja, baik orang percaya maupun orang-orang belum percaya. Itu namanya anugerah umum. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara sekalian, kapan orang tua berotoritas atas anak? Orang tua berotoritas atas anak sejak, saudara, orang tua itu atau ibunya hamil. Itu anugerah umum. Tidak semua, saudara sekalian, orang tua atau tidak semua pasangan diberikan anak oleh Tuhan. Hanya pasangan-pasangan yang diberi anugerah umum oleh Tuhan. Kenapa disebut anugerah umum? Karena anak itu ada pada keluarga orang percaya, ada juga pada keluarga yang belum percaya. Itu disebut sebagai anugerah umum. Jadi, saudara sekalian, kita melihat bahwa orang tua berotoritas atas anak
Guru berotoritas atas murid. Kenapa kok guru bisa berotoritas? Kalau orang tua dia mengandung punya anak, ya kita mengerti dia ada otoritas. Guru berotoritas atas anak karena dia diberi anugerah umum, yaitu dalam bentuk kecerdasan, dalam bentuk penguasaan atas ilmu pengetahuan, itu adalah anugerah umum. Demikian pula kita bisa teruskan dokter dan seterusnya. Kalau saudara membaca Instagram saya, beberapa waktu yang lalu saya tulis, saudara, kenapa presiden bisa tunduk kepada tukang cukur? Karena tukang cukur diberi anugerah umum yang namanya keahlian. Sehingga presiden pun takluk kepada dia untuk mengikuti arahan dia. Ketika dia suruh tunduk, presiden pun tunduk. Kenapa? Karena dia memiliki otoritas yang namanya otoritas keahlian, dan itu berasal dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, di sini kita harus mengerti bahwa Charles Hodge mengatakan semua otoritas oleh Tuhan untuk melayani. Jadi secara otoritas itu diberikan bukan supaya manusia yang memiliki otoritas bertindak dengan tangan besi, guru, orang tua, suami, hamba Tuhan, pemerintah, dokter, dan seterusnya. Orang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk melayani. Dokter diberi otoritas dengan bentuk keahlian untuk melayani orang lain. Guru diberikan otoritas dalam bentuk kecerdasan untuk melayani para murid. Demikian pula seterusnya, kita bisa meneruskan pemikiran ini. Jadi, saudara, di sini pertama-tama kita harus mengerti apa yang diajarkan oleh Abraham Kuyper, yaitu secara semangat untuk menghargai otoritas. Semangat untuk menghargai otoritas itu adalah local order, otoritas. Ya. Saudara, kita nggak boleh mengatakan, oh saya seorang pemimpin, maka saya menghina tukang cukur. Jangan lupa, saudara, ada hal yang Tuhan beri kepada dia yang tidak ada bahkan pada presiden. Belum tentu ada pada presiden. Belum tentu ada pada seorang direktur bank, yaitu keahlian untuk mencukur rambut, sehingga si direktur bank itu memerlukan pertolongan atau pelayanan daripada si tukang cukur. Jadi secara pertama-tama kita mengerti bahwa otoritas itu diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian Roma 13 ayat 1 tadi, di dalam kalimat yang terakhir dikatakan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara sekalian, kita harus mengerti dengan benar-benar, secara bahwa surat Roma ditulis antara tahun 55 sampai dengan 59, sedangkan Kaisar Nero memerintah tahun 54 sampai 68. Berarti ketika Rasul Paulus berkata pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, Rasul Paulus tahu sendiri bahwa surat yang ditulis kepada jemaat di Roma ini secara ditulis kepada orang yang tinggal di ibu kota negara Kekaisaran Romawi, di mana kaisarnya adalah Nero. Jadi saudara sekalian, kita harus mengerti, maka Matthew Henry mengatakan, saudara sekalian, saudara, bahwa saudara pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah institusi, bukan pejabat. Yang didirikan oleh Tuhan itu apa, saudara? Institusi pemerintah, bukan pejabat, saudara. Pejabat itu seperti Nero, saudara sekalian, itu bisa sangat jahat. Maka secara tentu Tuhan tidak menginginkan pejabat pemerintah seperti Nero. John Calvin mengatakan pemerintah yang tidak adil tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi secara hak mendirikan pemerintah itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu secara di dalam kondisi apapun, pemerintah atau institusi pemerintahan itu tidak bisa dibubarkan. Pejabat pemerintah bisa diganti, termasuk kalau kita melihat secara ketidakberesan tadi, Pak Petra di dalam pendahuluan mengatakan, ya kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan, salah satunya adalah korban dari politik yang tidak beres, dari pejabat-pejabat politik yang tidak beres. Saudara, Pilatus itu mencuci tangan, saudara sekalian, dia tidak benar-benar memperjuangkan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, di sini kita mengerti bahwa institusi pemerintah itu didirikan oleh Tuhan, sedangkan saudara pejabat pemerintah itu saudara bisa diizinkan oleh Tuhan, juga bisa diturunkan oleh Tuhan. Jadi saudara, di sini kita mengerti bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Kalau berbicara mengenai gereja, saya tidak usah berbicara panjang lebar lagi karena gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini, di atas apa? Di atas pengakuan Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mendirikan gereja.
Jadi saudara, gereja didirikan oleh Tuhan, pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Di sini kita langsung di dalam pemahaman ini pun kita mengerti bahwa kedua institusi ini memiliki fungsi tugas cara kerja yang berbeda. Misalnya contoh yang simpel, saudara. Contoh yang simpel. Antara pemerintah dan keluarga. Pemerintah, pejabat pemerintah memiliki masa jabatan. Tetapi kepala keluarga tidak memiliki masa jabatan. Kenapa, saudara? Kenapa tidak melakukan demokratisasi di dalam rumah tangga? Nah, pernah kita mendengar ada seorang istri mengatakan kepada suaminya, Pak, Papa sudah kepala keluarga 20 tahun, giliran 20 tahun berikutnya Mama kepala keluarga. Kenapa tidak ada demokratisasi di dalam keluarga? Kenapa kepala keluarga hanya suami? Tidak pernah berganti-ganti. Kenapa? Karena keluarga bukan pemerintah. Di dalam gereja, saudara sekalian, gembala sidang bisa ada masa jabatan di sinode-sinode tertentu, saudara sekalian, tetapi secara umum melayani secara waktu panjang. Kenapa? Karena gereja berbeda dengan negara, keluarga berbeda dengan negara. Gereja berbeda dengan bisnis, keluarga berbeda dengan bisnis. Jadi saudara, karena itu ketika dijalankan secara campur itu merupakan kekacauan karena tidak memahami sistem yang didirikan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mau masuk dulu secara ringkas, saya tidak membahas secara panjang lebar, saudara sekalian, bagian-bagian daripada gereja, karena fokus kita adalah bicara tentang pemerintah nanti. Saudara, bagian-bagian tentang gereja itu tidak kita bicara secara luas, ya. Saudara sudah sering mendengar tentang tugas gereja, fungsi gereja, peran gereja, esensi gereja. Nanti menjadi fokus saya adalah pembedaan antara gereja dan negara atau pemerintah. Saudara sekalian, gereja, komunitas vertikal dan horizontal, komunitas kebenaran dan kasih karunia, komunitas internal dan eksternal. Ini hanya sedikit saja, saudara, penjelasan tentang gereja. Gereja adalah komunitas vertikal ke atas dan horizontal ke samping. Ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal di dalam gereja. Saudara sekalian, ketika Musa dan Harun diutus untuk menghadap Firaun, untuk membebaskan orang Israel, mereka membawa pesan Tuhan yang diulang-ulang di sepanjang kitab Keluaran, yaitu biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara lihat di sini, bahwa saudara sekalian, sejak mula desain Tuhan kepada gereja itu adalah pertama-tama relasi vertikal. Itu sebabnya 10 hukum juga bagian yang pertama adalah relasi vertikal. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Itu adalah bagian yang pertama. Lalu saudara sekalian, tidak heran, saudara sekalian, maka kita melihat secara ketika orang Israel sudah keluar dari perbudakan Mesir, mereka diberikan 10 hukum yang di dalamnya secara pertama-tama adalah mengasihi Tuhan. Baru yang kedua, mengasihi orang lain. Saudara sekalian, di sini gereja juga sama. Gereja dibebaskan dari perbudakan dosa. Tugas pertama adalah beribadah kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga secara di sini kita melihat secara bahwa gereja beribadah kepada Tuhan dan menerima perintah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini adalah tugas daripada gereja. Gereja, saudara sekalian, misalnya di sini kita sudah bisa membayangkan, oh kalau begitu gereja memang tidak mungkin masuk ke dalam pemilahan secara politik praktis. Kenapa, saudara? Karena gereja dipanggil untuk mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Bagaimana, saudara sekalian, gereja yang dipanggil oleh Tuhan untuk tidak melakukan diskriminasi secara ras, secara status sosial, tetapi di dalam gereja terjadi pembedaan politik karena adanya politik praktis. Kita sudah bisa membayangkan di dalam bagian yang sangat dini ini, bahwa saudara, gereja memang dipanggil untuk masuk ke dalam sesuatu tugas utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara sekalian, kita kembali kepada definisi gereja, tugas gereja. Saudara sekalian, sebagai komunitas vertikal dan horizontal, itu tugas utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17, maka di situ kita mengerti secara bahwa Tuhan Yesus memberikan kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus menurunkan kasih karunia dan kebenaran kepada gereja, sehingga gereja secara menjadi komunitas kebenaran yang menyalurkan. Karena kadari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kasih karunia
dan kebenaran. Sehingga secara gereja mempunyai tugas di dalam hal ini menjadi penyalur dari kasih karunia dan kebenaran. Menyalurkan kasih karunia dan kebenaran kepada orang lain. Saudara. Itu sebabnya saudara tidak heran, misalnya kita mempelajari doktrin gereja, kita akan menemukan tanda gereja yang sejati adalah pemberitaan firman yang benar. Nah ini salah satu tugas dari Scripture Union, adalah saudara mendorong untuk gereja-gereja setia kepada Alkitab. Pemberitaan firman Tuhan yang benar, pelaksanaan sakramen dengan benar, disiplin gereja yang benar. Dengan tujuan apa, saudara? Dengan tujuan supaya saudara sekalian orang percaya itu bisa menjadi orang yang benar, benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42a, saudara di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara kita lihat di sini jelas sekali, saudara, gereja mempunyai tugas yaitu saudara apa? Menjadi penyalur kebenaran. Rasul-rasul membagikan kebenaran kepada para murid dan mereka bertekun. Lalu saudara mereka belajar untuk saling mengasihi, menyalurkan kasih karunia kepada orang lain. Secara sebagai komunitas eksternal, internal, ada bidang-bidang yang dilayani oleh gereja di dalam dan di luar. Itu kita sangat gampang sekali mengerti. Dalam ibadah ada pemberitaan firman, itu internal. Ada penginjilan keluar eksternal. Koinonia, diakonia itu internal kepada jemaat, menyatakan kasih melalui diakonia. Serta juga ada pelayanan kasih kepada orang-orang yang belum percaya melalui pelayanan-pelayanan seperti aksi kasih dan seterusnya. Jadi saudara gereja itu punya tugasnya sendiri. Tugas tiga ini saudara, vertikal horizontal, kebenaran kasih karunia, internal eksternal yang tadi saudara, pemberitaan firman, menyatakan kasih di dalam internal dan menjadi keluar. Kita bisa teruskan banyak sekali penjelasan definisi mengenai gereja. Tetapi saya akan berfokus kepada tugas pemerintah di dalam Roma 13 ayat yang keempat. Dari dua pembedaan ini nanti saudara kita akan berjalan terus sampai menemukan bagaimana kita melihat gereja dan negara atau pemerintah di dalam dua tugas yang berbeda, dua penekanan yang berbeda, dan kemudian saudara bagaimana bisa saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam bagian yang terakhir nanti kita akan belajar. Roma pasal yang ke-13 ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah penyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ada dua tugas ini. Pemerintah adalah hamba Allah. Dua kali disebut, saudara. Dua kali disebut. Pertama, saudara sekalian, hamba Allah untuk kebaikanmu. Ini pertama. Jadi pemerintah adalah hamba Allah. Dua kali disebut dalam Roma 13 ayat yang keempat. Bayangkan saudara, Alkitab tidak pernah menyebut dokter atau guru sebagai hamba Allah, kita jarang sekali baca, tetapi saudara Alkitab menyebut pemerintah sebagai hamba Allah. Lalu saudara yang kedua, saudara dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Apa ini saudara? Maksudnya, di sini fungsi kesejahteraan. Di sini fungsi keadilan. Pemerintah disebut sebagai hamba Allah dua kali. Pemerintah disebut sebagai hamba Allah, saudara sekalian, berarti apa? Berarti pemerintah sebagai hamba Allah, saudara, harus betul-betul kita mengerti istilah hamba itu menetapkan surat posisi pemerintah. Pemerintah bukan Allah. Itu sebabnya ketika pemerintah ingin menjadi seperti Allah harus dikritik, saudara. Pemerintah hanya hamba. Tetapi saudara, hanya hamba, saudara, bukan satu gelar yang hanya indah-indah, keren-keren. Sebagai hamba, saudara, berarti dia punya tugas yang sangat repot, saudara. Karena istilah hamba yang digunakan di dalam Roma 13 ayat 4 itu adalah diakonos. Dalam bahasa Yunani, itu pelayan yang repot. Diakonos itu adalah pelayan yang repot, ya. Saudara sekalian, itu kalau istilah gambaran daripada ahli perjanjian baru, diakonos itu saudara seperti orang yang bekerja 2-3 tempat sekaligus. Dia bekerja di restoran cepat saji, dia bekerja di pom bensin, dia juga tukang ojek, saudara. Dia bekerja beberapa pekerjaan sekaligus sehingga dia sangat repot. Tidak sempat mandi, tidak sempat
istirahat, bahkan tidak sempat sikat gigi mungkin saudara. Karena dia sangat repot. Itu adalah istilah hamba yang dipakai di dalam Roma pasal ke-13 ayat 4. Jadi saudara, pemerintah itu hamba Allah. Hamba Allah seharusnya berarti apa? Berarti dia harus bekerja untuk kepentingan Allah. Dia adalah pesuruh Allah. Dia adalah pelayan Allah untuk kepentingan-kepentingan Allah, untuk agenda Allah. Dia bukan Allah. Jadi ketika pejabat pemerintah itu ingin ingin bersikap seperti Allah, saudara sekalian, Tuhan, saya kasih lihat saudara satu gambar, saudara sekalian, Tuhan bisa perlakukan dia seperti ini. Ini Mussolini, diktator Italia, saudara yang begitu kejam, matinya digantung di pom bensin sama istrinya, sama orang-orang sekeliling dia yang ditangkap oleh masyarakat Italia dan digantung di pom bensin. Kenapa? Karena dia lupa dia hamba Allah, dia kepengen menjadi Allah. Itu sebabnya saudara diperlakukan seperti binatang. Jadi ketika pemimpin politik ingin naik menjadi seperti Allah, Tuhan turunkan dia menjadi seperti binatang. Di kota Milan, saudara diperlakukan dengan begitu hina, dengan begitu kejam. Saudara, saya tidak cerita lagi, saudara, begitu banyak hal hina yang dilakukan karena begitu bencinya masyarakat Italia kepada kekejaman dan ketidakberesan daripada Mussolini. Pemerintah hanyalah hamba. Itu tugas utama dia. Pemerintah hanyalah hamba Allah untuk kebaikan, fungsi kesejahteraan, hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Keadilan. Keadilan. Itu imply di dalam kalimat ini berarti memberikan penghargaan kepada mereka yang berbuat baik. Memberikan balasan Allah kepada mereka yang berbuat baik. Memberikan murka Allah. Membawa kebaikan-kebaikan Allah kepada mereka yang berbuat baik, dan juga membalaskan murka Allah kepada mereka yang berbuat jahat. Saudara, ada fungsi kesejahteraan, ada fungsi keadilan. Nanti kita akan lihat di bawah. Pada waktu saudara sekalian dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, istilah kebaikanmu itu saudara sekalian adalah personal touch. Istilah daripada Bapak Leon Morris, personal touch. Saudara, rupanya saudara, kebaikanmu itu adalah bukan mu secara jamak, bukan mu secara rame-rame, saudara, tapi mu itu adalah mu secara personal. Memang benar, saudara, kehadiran pemerintah bukan memberikan kepada kita perhatian hanya secara, oh, satu kepala keluarga dibantu beras 5 kilo, saudara. Tapi dalam hal vaksin misalnya, saudara, itu bukan hanya diberikan kepada satu keluarga satu. Vaksin itu harus diberikan kepada setiap orang satu. Menunjukkan bahwa tugas pemerintah saudara bukan hanya terbatas saudara sekalian hanya berkaitan dengan saudara sekalian secara berapa orang diwakili satu, tidak. Tapi tugas pemerintah saudara berkaitan dengan saudara satu orang itu satu. Maka di dalam Roma 13 ayat 4 itu saudara personal touch. Leon Morris mengatakan itu adalah satu personal touch. Pemerintah diberikan otoritas oleh Tuhan, saudara sekalian, untuk mengurusi. Nanti kita akan lihat di bagian belakang, saudara, bahwa sebenarnya, saudara, ketika gereja membantu orang, kasih makanan, pada waktu COVID, kasih vitamin, saudara, itu sudah lebih. Gereja sudah sangat berlebihan, sudah lebih jauh, saudara. Itu sebenarnya tugas pemerintah. Itu sebenarnya bukan tugas negara, bukan tugas gereja, itu tugas pemerintah. Untuk saudara sekalian memberikan kebaikan. Nanti kita akan lihat di bagian belakang, saudara. Maka gereja saudara sudah melakukan satu perpanjangan tangan saudara, karena pemerintah terbatas, karena pemerintah lambat, karena gereja harus mencintai anggota jemaat domba-domba yang Tuhan berikan, sehingga gereja memberikan pertolongan. Tetapi sebenarnya itu adalah tugas daripada pemerintah. Saudara, gereja maka sebagai hamba Allah, saudara, wajar memang pemerintah harus bekerja mati-matian saudara, untuk semua kepentingan masyarakat, kepentingan warga negara. Kalau saudara sekalian, wali kota harus kurang tidur setiap hari di daerah banjir, melihat macet, saudara, melihat apa segala, itu wajar. Itu memang tugas dia, hamba Allah untuk kebaikan. Jadi saudara, dia harus berkeliling saudara setiap hari, harus repot, karena istilah yang dia pakai adalah diakonos. Istilah yang dipakai adalah diakonos, saudara, sehingga memang sebagai seorang pejabat pemerintah, saudara tidak bisa hanya yang diinginkan fasilitas. Oh, saya kepengen menjadi anggota DPR, karena dengan menjadi anggota DPR, saya dibayar 5 staf pribadi. Negara menyediakan 5 staf pribadi. 2 ajudan, 2 staf ahli, kemudian 2 ajudan,
satu sekretaris pribadi, dibayar oleh negara. Wah, enak sekali. Kalau ke airport ada yang check-in kan, ada yang gotong koper, ada yang terima telepon, ada yang membaca rancangan undang-undang sebelum saya kasih pendapat, saudara. Oh, enak sekali, bukan itu. Saudara, bahwa dia memang harus menyediakan dirinya untuk repot bagi masyarakat karena tugas dia adalah, saudara, fungsi kesejahteraan. Jadi, saudara, kalau pemerintah itu melakukan fungsi kesejahteraan itu wajar. Yang aneh kalau justru ada wali kota, ada gubernur, ada pejabat-pejabat pemimpin nasional, tapi tidak ada sesuatu yang dihasilkan untuk masyarakat, itu yang aneh. Jadi kalau dokter bisa menulis resep, itu bukan kebanggaan. Nggak ada dokter keliling kemana-mana, lihat nih, saya bisa tulis resep nih. Justru kalau dokter tidak bisa tulis resep, itu aneh. Jadi kalau pemerintah bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat, itu wajar. Itu wajar. Karena memang tugas dia adalah hamba Allah untuk kebaikan. Itu adalah wajar. Sama juga kayak gereja. So, kalau gereja tidak memberitakan firman, terus mau apa, saudara? Wajar. Kalau gereja bisa memberitakan firman Tuhan, itu wajar. Itu memang adalah tugas daripada gereja. Saudara bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul, pasal ini ayat yang jarang sekali dibaca, saudara, karena kita kalau membaca Kisah Para Rasul, kita fokus kepada Paulus, kepada Petrus. Tapi saudara lihat di sini ya, Lukas mencatat, Paulus di ayat 2 dan ayat 3. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, ini berbicara kepada Felix, oleh usahamu, kata Tertulus ya, kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang terlaksana untuk bangsa kami. Oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Lalu ayat 3 mengatakan, saudara sekalian, semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Jadi kalau ini terjadi, saudara, wajar. Terjadi wajar, saudara, pemerintah menghasilkan apa? Kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, wajar. Kalau saudara pemerintah melakukan perbaikan, istilah Inggrisnya adalah reform, ada perbaikan, saudara, itu wajar. Oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan telah terlaksana. Justru kalau tidak mendatangkan kesejahteraan, justru kalau tidak mengadakan perbaikan, justru kalau tidak bijaksana, itu aneh. Everywhere, every way. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Jadi saudara, memang tugas pemerintah adalah, saudara sekalian, untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Maka John Calvin mengatakan, saudara, pemerintah berhutang kepada warga. Pemerintah berhutang. Jadi kalau dia membayar dengan segala macam yang tadi kita baca dari Felix itu, wajar. Oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan. Jadi saudara, kita jangan rasa aneh. Wah, baru pertama kali di kota kita, wali kota itu perbaiki jalan. Luar biasa. Tidak luar biasa. Ini yang wajar. Yang tidak beres itu yang dulu-dulu. Kenapa jalan lubang selama ini tidak diperbaiki? Saudara? Jadi pikiran kita jangan keliru secara di dalam melihat. Bukan berarti kita tidak menghargai prestasi daripada seorang pejabat. Bukan. Tapi secara itu wajar. Seperti dokter memberikan resep itu wajar. Nggak ada dokter pamer di Facebook, saya bisa tulis resep. Secara wajar itu memang tugas dia. Justru kalau dia tidak bisa tulis resep, tidak bisa memberikan obat yang manjur, itu justru aneh. Oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Jadi saudara, pemerintah itu sesuatu berhutang kepada warga. Pemerintah berhutang kepada warga. Kita berhutang Injil kepada Tuhan karena kita diselamatkan, kita harus membayar hutang Injil, tetapi pemerintah berhutang kepada warga. Pemerintah harus membayar hutang itu kepada warga. Saudara sekalian, lalu fungsi keadilan itu apa, saudara? Lalu fungsi keadilan itu apa? Saudara sekalian, dikatakan, saudara,
tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Roma 13 ayat 4. Pemerintah, kita sudah bisa membayangkan di sini, pemerintah punya pedang, gereja tidak punya pedang. Berarti kekerasan tidak boleh dilakukan oleh gereja. Pemerintah, nanti kita akan lihat di bawah ya, saya akan simpulkan semua. Saudara, gereja, pemerintah punya, bukan saja punya wewenang, tetapi pemerintah punya tugas untuk menjalankan pemaksaan, maksa kita ke kantor polisi, maksa kita bayar pajak. Ya, orang pajak itu suka pakai istilah surat cinta. Kalau sudah datang surat cinta dari kantor pajak, wah, ketar-ketir. Saudara memaksa kita untuk berhenti di lampu merah, memaksa kita untuk A, B, C, D, E, ya, isi surat pajak, dan seterusnya dan sebagainya. Pemerintah menyandang pedang ini maksudnya apa, saudara? Di sini, saudara sekalian, kita sudah bisa membayangkan bahwa istilah pedang memberikan beberapa pengertian otoritas, pemaksaan, kekerasan, hukuman. Beberapa istilah atau beberapa ide segera muncul di dalam pikiran kita berkaitan dengan istilah pedang. Roma 13:4 berkata tidak percuma pemerintah menyandang pedang, ada otoritas, pemaksaan, kurang ya. kekerasan, sesuatu boleh di mute. Lindungnya lu harus dibikin garing. Karena dia dipakai digorengnya. Tolong di mute admin. Oke. Saudara sekalian, karena itu saudara kita sudah bisa membayangkannya. Saya tidak menjelaskan, saya akan tulis kepada saudara, tetapi saya tidak menjelaskan. Abraham Kuyper mengatakan bahwa pedang ini memiliki 3 fungsi. Pedang pertahanan, pedang keadilan, pedang ketertiban. Saya tidak memakai seluruh waktu menjelaskan 3 hal ini. Pertahanan itu sudah jelas menghadapi bangsa asing, keadilan itu menghadapi kriminal, ketertiban itu menghadapi pemberontakan. Ini menghadapi kriminal. Ini menghadapi bangsa asing. Saudara, pemerintah menyandang pedang. Saudara. Maka saudara kita melihat di situ saudara bahwa pemerintah punya otoritas, punya kekuatan untuk memaksa, menjalankan kekerasan, hukuman, saudara. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan pemerintah menyandang pedang dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka atas mereka yang berbuat jahat. Di sini adalah bicara mengenai fungsi keadilan. Fungsi pemerintah menyandang pedang tidak percuma. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah bukan kepada semua orang, bagi mereka yang berbuat jahat. Jadi bukan pemerintah membalaskan murka Allah kepada setiap orang, tidak. Pemerintah membalaskan murka Allah hanya kepada mereka yang berbuat jahat. Jadi secara keadilan. Tugas utama daripada negara, tugas utama daripada pemerintah itu keadilan. Saudara sudah bisa rasa di sini ya. Kalau gereja lain ya, gereja itu saudara sekalian tugas utama, fungsi utamanya kasih. Kasih, saudara. Istilah keadilan tidak banyak kita bicarakan di dalam gereja, saudara. Bicara tentang kasih. Di dalam gereja, saudara sekalian, misalnya saudara anak-anak yang belum bisa membaca, kita terima juga di sekolah minggu. Tapi tidak bisa saudara di sekolah. Ada, kalau mau masuk SD kelas 1, saudara sekalian, umur 7 dia harus masuk SD kelas 1, saudara, itu ada tes membaca, tes berhitung. Baru diterima masuk SD kelas 1. Ada kriteria. Tapi di sekolah minggu, saudara, kita terima saja. Terima saja anak yang sudah umur 7 tahun belum bisa membaca. Jadi saudara sudah bisa membayangkan di sini bahwa gereja dengan negara ini berbeda. Cara kerjanya sangat berbeda. Negara sangat menekankan keadilan. Gereja sangat menekankan kasih, sangat berbeda. Kita di dalam gereja itu seserasian kita menampung orang yang bermacam-macam kondisi, bermacam-macam persoalan, dan seterusnya dan sebagainya. Sekolah itu secara sekalian lebih dekat kepada pemerintah ya, dibandingkan lebih dekat kepada gereja. Ada part kerohanian, ada part pendidikan. Tapi kalau kita melihat sekolah, sekolah ada SP 1, 2, 3. Gereja nggak ada SP 1, 2, 3. Kecuali kepada karyawan gereja. Atau sinode memberikan itu kepada hamba Tuhan. Tapi gereja tidak bisa, saudara.
SP kepada tukang gosip, SP1. Kita belum pernah dengar gereja SP surat peringatan kedua untuk yang utang tidak bayar-bayar. Susah, sangat susah. Karena memang gereja itu secara mempunyai tekanan yang sangat berbeda dengan pemerintah. Bukan berarti tidak ada kebenaran. Tadi kita lihat gereja adalah komunitas kebenaran, tetapi secara gereja mempunyai penekanan yang berbeda dengan pemerintah. Secara kita lihat beberapa ayat, Amsal pasal 29 ayat yang keempat, saudara. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Terjemahan ini kurang tepat, saudara. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi pemerintah yang mementingkan uang, negerinya akan runtuh. Kalau korupsi, kalau mementingkan uang, negeri akan runtuh. Dengan keadilan penguasa menegakkan negerinya. Keadilan memang betul. Coba kalau tidak ada keadilan, ada ketidakadilan misalnya. Yang timbul adalah pemberontakan. Begitu dirasakan ada ketidakadilan. Itu sebabnya berbagai universitas langsung ramai, karena bagi mereka di dalam pandangan mereka ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan di dalam pandangan mereka. Tentu ini bisa diperdebatkan di antara kubu-kubu yang mendukung, tetapi bagi universitas-universitas mereka merasakan ada ketidakadilan. Itu sebabnya mereka mengeluarkan statement-statement yang kita saban hari lihat di dalam televisi itu. Saudara sekalian, kita lihat misalnya ayat yang lain, Ulangan 16 ayat yang ke-19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membutakan mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jangan memutarbalikkan keadilan. Ini berlaku untuk hakim, polisi, jaksa, penegak hukum, pejabat, segala macam. Jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, jangan menerima suap. Suap membuat buta mata orang yang bijaksana, memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar, kata-kata yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, mata yang melihat menjadi buta karena ditutup oleh suap. Mulutnya disumpel dengan uang, matanya ditutup dengan uang. Karena itu secara dikatakan jangan memutarbalikkan keadilan. Beberapa waktu yang lalu saya tulis di Instagram, kalau saudara mengikuti Instagram saya, saudara, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Di tengah-tengahnya dibilang apa, saudara? Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Wah, ini ayat luar biasa. Sangat luar biasa. Kecenderungan kita, saudara, kita mengatakan begini, hukum itu, saudara sekalian, kalau pro ke atas nggak boleh, pro ke bawah boleh. Jadi, orang bawah dibela membabi buta, sehingga rugikan orang atas nggak apa-apa. Ini ketidakadilan juga. Imamat 19:15 mengatakan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Yang penting kebenaran. Tidak boleh karena dia orang kecil, pasti benar. Lalu orang besar, pasti salah. Ini ketidakadilan juga. Hukum itu saudara harus berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada yang kecil atau yang besar. Ketika Martin Luther King yang membela keadilan di Amerika ditanya, apakah engkau membela orang hitam? Dia bilang, tidak, saya tidak membela orang hitam. Saya memperjuangkan keadilan. Kalau saya membela orang hitam, lalu orang hitam menang, orang putih kalah, mereka akan lawan lagi, saudara. Jadi tidak habis-habisnya. Saya membela keadilan. Setiap orang harus diperlakukan sewajarnya, seharusnya, sesuai dengan undang-undang dan seterusnya. Jadi, saudara sekalian, kembali ke sini, Amsal 294 mengatakan apa? Amsal 294 mengatakan, dengan keadilan penguasa menegakkan negerinya. Jangan penguasa mementingkan uang. Kalau mementingkan uang, negerinya akan runtuh. Kalau mementingkan korupsi, bahasa Inggrisnya itu, yang rakus kepada korupsi akan meruntuhkan negaranya sendiri. Memang betul, sir. Jadi, saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa negara mempunyai fungsi yang sangat penting, yang sangat utama itu adalah keadilan. Nah, cuma begini, sir. Keadilan itu dimensinya banyak. Multidimensi. Yang disebut dengan keadilan itu multidimensi.
Multidimensi itu saudara sekalian berarti yang pertama itu hukum pasti, tapi ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia, dan seterusnya. Yang disebut dengan keadilan karena keadilan adalah tugas utama pemerintah. Sehingga sekalipun fungsi ekonomi itu adalah bagian dari tugas pemerintah, tetapi saudara kita harus mengerti bahwa saudara sekalian itu semua adalah dikerangka dalam tugas utama yaitu hukum. Kalau gereja itu kebenaran dan kasih, tugas utama daripada gereja, kebenaran dan kasih. Tetapi saudara tugas utama daripada pemerintah itu adalah keadilan. Keadilan dalam bidang ekonomi. Ya misalnya apa keadilan dalam bidang ekonomi? Daerah-daerah yang kaya ya memang seharusnya diperlakukan sebagai daerah yang kaya. Keadilan dalam pembangunan, pendidikan, dan seterusnya kita bisa menjelaskan dengan banyak sekali contoh ya. Keadilan dalam pembangunan manusia, keadilan dalam penyebaran bantuan. Berapa waktu yang lalu di Papua ada beberapa orang yang meninggal karena kelaparan. Pada saat yang sama ditemukan beras yang dikubur bertonton di mana Depok atau di mana, saudara, karena tidak sempat didistribusikan. Aneh ya. Bertonton beras dikuburkan, tetapi pada sisi yang lain, saudara sekalian, ada orang meninggal karena kelaparan. Jadi tugas utama daripada pemerintah itu keadilan. Gereja bekerjanya lain, saudara. Kebenaran, kasih, secara penekanannya lain. Vertikal, horizontal, tadi kita sudah lihat, saudara, ada penekanan yang berbeda. Nanti kita lihat. Saya mau masuk dulu, saudara, kepada bagian selanjutnya, saudara, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Surat ini dikirimkan oleh Yeremia kepada para orang Israel di dalam pembuangan, saudara, oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Saudara, usahakanlah kota di mana aku buang. Kamu aku buang. Bukan aku utus. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku utus. Itu sudah pasti. Itu sebabnya, saudara, ini adalah sesuatu nasihat yang sangat-sangat luar biasa karena orang percaya diminta mempunyai hati yang besar, berada di tempat yang tidak kita sukai, pun kita harus mendoakan. Ini di dalam istilah dari J.A. Thompson, the more revolutionary advice. Satu nasihat yang sangat revolusioner. Nasihat yang sangat revolusioner. Kalau nanti yang terpilih dalam pemilihan adalah pemimpin yang tidak kita sukai, kita nggak bisa mengatakan kami doakan supaya negara ini hancur. Karena yang menang bukan pemimpin yang saya pilih, yang saya sukai, tapi pemimpin yang tidak saya sukai. Saudara, lihat Yesaya Yeremia 29:7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana tempat kamu aku buang. Tempat itu kamu tidak suka, kan aku buang kamu ke situ. Tapi aku tidak menyuruh kamu mengutuki tempat itu, meminta kehancuran tempat itu. Aku mengutus kamu ke situ untuk mengusahakan kesejahteraan kota di tempat di mana kamu aku buang. Jadi saudara, pembuangan diubah menjadi pengutusan. Kamu nggak boleh merasa tempat itu tidak enak, di kantor ini tidak enak. Saya bikin sampai bangkrut kantor ini. Setelah itu saya keluar. Nggak benar. Di tempat yang kita tidak sukai, di tempat di mana pemimpinnya kita tidak sukai pun, kita harus belajar dengan hati besar mengusahakan kesejahteraan di tempat itu. Kenapa, saudara? Karena kesejahteraan kota itu adalah juga kesejahteraanmu. Berdoalah untuk kota itu sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Berdoa. Ada lagu saya di YouTube, saudara bisa cari berdoa bagi bangsa negara. Saudara, berdoa untuk bangsa dan negara. Itu adalah tugas kita yang diminta oleh Yeremia 29 ayat 7. Berdoa bagi kesejahteraan kota itu. Sebab di situ kamu aku buang. Tapi kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada begitu banyak persoalan daripada bangsa, persoalan daripada kota yang harus kita doakan. Kita harus mendoakan kota itu. Karena kesejahteraannya, kesejahteraan kita, persoalan kota itu. Contoh yang sangat menarik adalah, saudara sekalian, ketika kota Beirut dilanda oleh bom. Bom itu bukan serangan teroris, tetapi amoniak yang
ditaruh disimpan di pelabuhan itu saudara 2000 sekian ton. Saudara sekalian kemudian meledak dan meluluhlantakkan kurang lebih sepertiga kota. Saudara orang yang jaraknya begitu jauh saja bisa luka-luka saudara. Saudara sekalian kesejahteraan kota itu adalah juga kesejahteraan. Dan istilah kesejahteraan yang dipakai di situ adalah shalom. Bahasa Yunaninya adalah shalom. Shalom itu sudah terlalu disederhanakan oleh kita orang Kristen di mana-mana. Shalom, shalom. Tapi shalom itu satu ide yang sangat luar biasa, bukan sekedar salam damai. Secara shalom itu, waduh, sangat luar biasa. Nah, saya tidak bahas dengan panjang lebar, saudara sekalian, tetapi saya mengutip seorang pemikir, Paul Stock, yang mengatakan shalom itu apa, saudara? Justice. Justice, keadilan dan kenikmatan. Keadilan itu apa, saudara? Keadilan itu ya, itulah yang saya harus terima. Seorang warga negara membayar pajak, dia menerima nggak yang seharusnya dia terima? Seorang penumpang membayar taksi, dia menerima nggak yang harusnya dia terima? Keadilan yang nanti saudara berkaitan dengan apa? Kenikmatan. Dia bayar taksi, ternyata AC-nya mati. Dia bayar taksi, ternyata jalannya tidak sesuai, malah muter-muter. Tidak adil, dan sudah pasti, saudara, ketika tidak ada keadilan, maka juga tidak ada kenikmatan, saudara. Itu secara simpel. Saudara, usahakanlah kesejahteraan, usahakanlah shalom di mana kota kamu berada, saudara. Kamu suka atau tidak suka kota itu kamu dibuang di situ, saudara, tapi tugasmu adalah mengusahakan kesejahteraan kota itu, mendoakan kota itu, saudara. Berarti perlu ada partisipasi aktif. Partisipasi politik yang nyata. Apa contoh partisipasi politik yang nyata? Buang sampah di dalam kotak sampah itu partisipasi politik. Mengurangi banjir. Saudara sekalian, memberikan informasi di radio tentang kemacetan itu partisipasi politik. Dulu waktu saya masih tinggal di Bandung, sering kalau ke Jakarta, saudara selalu memberi laporan ke radio mengenai kemacetan. Itu partisipasi politik. Kita mencoblos, ya, saya sudah bisa dengarkan, saya punya podcast di YouTube, saudara, arahan untuk pemilihan umum, saudara. Apa yang harus kita lakukan untuk pemilihan umum? Saudara sekalian mau liburan pada hari Rabu, silakan, tapi datang dulu ke TPS dan mencoblos lebih dulu. Setelah itu kita pergi untuk jalan-jalan dengan keluarga. Partisipasi aktif, saudara, itu partisipasi politik yang nyata. Tidak harus gereja terlibat dalam politik praktis, tapi gereja bisa terlibat dalam banyak yang akan saya masuk di sini, saudara, bagian terakhir ini, yaitu, saudara, bahwa tugas gereja itu sangat banyak, tugas orang Kristen sangat banyak. Buang sampah di kotak sampah itu sudah partisipasi politik. Berhenti waktu lampu merah itu sudah partisipasi politik. Tidak menimbulkan kekacauan kota gara-gara terabas lampu merah, nabrak motor yang dari sebelah sana dan sebelah sini, akhirnya menimbulkan penderitaan bagi masyarakat kota. Itu contoh yang sederhana, partisipasi politik. Nah, saudara, kita mau masuk begini, saudara. Dengan penjelasan-penjelasan tadi yang sudah kita dengarkan, saudara, kita mau fokus pembicaraan kita sekarang di sini adalah perbedaan gereja dan pemerintah atau negara. Pertama, saudara sekalian, gereja itu anugerah khusus, fokusnya anugerah khusus. Negara itu fokusnya anugerah umum. Ini pembedaan pertama. Jadi tugas gereja secara anugerah khusus itu apa? Keselamatan. Keselamatan dalam Kristus. Maka fokus gereja adalah penginjilan, fokus gereja adalah pemberitaan firman, fokus gereja adalah kerohanian, fokus gereja adalah orang itu mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mempersiapkan dia kepada hidup yang kekal. Mempersiapkan dia di dalam dunia, bagaimana dia sebagai orang percaya memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, dan seterusnya. Anugerah umum itu apa? Pekerjaan, makanan, saudara sekalian, kesehatan, pendidikan, itu tugas negara. Jadi tadi saya katakan di depan, kalau gereja itu saudara mau ambil bagian dalam membantu jemaat, makan minum, membantu saudara sekalian sedikit bantuan obat, vitamin waktu pandemi, itu gereja sudah melakukan saudara sebenarnya part daripada negara. Part daripada negara. Negara tidak bersumbang siapapun bagi kerohanian jemaat, saudara.
Maka saudara, gereja tidak bisa lari daripada pergumulan kerohanian jemaat, apapun sulitnya, berapapun sulitnya. Tetapi saudara, gereja tidak bisa menangani seluruh persoalan yang berkaitan dengan anugerah umum, berkaitan dengan hal jasmani. Hal rohani, saudara, itu adalah tugas gereja. Gereja tidak bisa lari daripada pergumulan rohani jemaat, berapapun sulit. Tapi hal-hal jasmani bukan tugas gereja. Kalau gereja bisa membantu, itu adalah sudah part yang gereja ambil daripada negara. Seharusnya negara. Kalau di negara-negara maju, kita membeli asuransi yang disediakan oleh pemerintah, saudara, lalu kita sakit, saudara, berapa triliun pun biaya pengobatan, sepanjang asuransinya benar, lalu asuransi tidak mampu bayar, yang bayar itu adalah negara. Bukan jadi cari ke gereja. Wah, orang tua saya pakai BPJS, ternyata BPJS hanya bayar 30%. Sisanya bisa nggak gereja bantu? Harusnya pergi ke pemerintah. Harusnya pergi kepada negara. Itu adalah tugas negara. Gereja adalah tugas yang anugerah khusus. Keselamatan, kerohanian, firman Tuhan, Injil. Sepusing-pusingnya pendeta, kalau ada pertanyaan tentang Alkitab, saudara, itu tanggung jawab dia. Tidak mungkin, saudara sekalian, jemaat tanya mengenai Alkitab kepada wali kota. Itu bukan tugasnya. Tapi kalau jemaat tanya bagaimana ini? Kok kami petani bawang, harga bawang ini kok rendah terus ya? Itu dia tanya kepada pemerintah. Dia bukan tanya kepada gereja. Gereja tidak bisa memberikan jawaban kepada dia. Dia ditipu orang dalam bisnis. Dia tidak tanya kepada gereja. Gereja memberi kekuatan kepada dia secara rohani untuk menghadapi persoalan itu, tetapi itu adalah tugas utama daripada negara. Yang kedua, saudara sekalian, senjata kebenaran, senjata kekerasan. Senjata yang dipakai oleh gereja saudara adalah kebenaran, memberitakan kebenaran, mengharapkan Roh Kudus menaklukkan orang dengan kebenaran, mengharapkan Roh Kudus menawan pikiran orang dengan kebenaran. Gereja tidak memiliki senjata kekerasan. Negara mempunyai tugas, saudara, menyandang pedang. Tadi kita sudah lihat, saudara, ada senjata kekerasan yang dipakai. Ya, bisa memaksa, bisa menangkap, bisa memaksa, bisa menyeret, bisa tangkap paksa, tangkap tangan, tangkap paksa, saudara. Itu adalah negara, pemerintah. Gereja tidak bisa. Nggak bisa di dalam kebaktian, sesudah diumumkan, selesai kebaktian, kami menyediakan balok dan kayu di luar, di pintu keluar, kita ambil, kita serbu ajaran sesat. Nggak bisa. Paling banyak, saudara, kita kasih tahu mereka, tolong pelajari firman, dan kalau ketemu orang ajaran sesat, tolong beritakan firman kepada dia. Senjata kebenaran. Saudara, gereja paling banyak, saudara, melakukan yang namanya ekskomunikasi. Orang itu dikeluarkan dari gereja, diusir dari gereja, karena sudah dinasehati berkali-kali, dia tidak mau bertobat. Tetapi gereja tidak memiliki wewenang secara kekerasan. Nggak bisa. Suruh orang push up. Pendeta saking emosinya sama jemaat yang berzina, nggak bertobat-bertobat, sampai lempar pakai kursi. Itu saudara nggak bisa. Negara bisa melakukan saudara, hukuman kekerasan yang terukur, tetapi gereja tidak bisa. Yang berikutnya, saudara, kuasa supranatural dan kuasa natural. Gereja, saudara, mengandalkan apa? Kuasa supranatural. Firman Allah, kasih Kristus, kuasa Roh Kudus. Negara, saudara, mengandalkan kuasa natural. Kuasa natural apa, saudara? Argumentasi, reward punishment, saudara, itu ya, memberikan hadiah. Yang taat diberikan hadiah. Yang ekspor diberikan pengurangan pajak, insentif pajak, nah, itu hadiah. Yang bisa meningkatkan kapasitas ekspor, di menerima apa, saudara, hadiah dari pemerintah. Dia pakai hadiah, dia pakai hukuman, dia pakai penjelasan, dia pakai pemaksaan, saudara. Negara mengandalkan kuasa natural, sedangkan gereja mengandalkan kuasa supranatural. Firman Allah, kasih Kristus, kuasa Roh Kudus. Itu tiga yang dibawa oleh gereja. Firman Allah, kasih Kristus, kuasa Roh Kudus. Sisanya kita tidak bisa terlalu banyak. Bukan berarti di gereja tidak mengandalkan argumentasi. Gereja tidak bisa mengandalkan reward punishment. Kadang-kadang ada penghargaan, orang diangkat menjadi penatua, penghargaan atas kesetiaan dia misalnya. Tapi gereja tidak bisa mengandalkan kuasa-kuasa yang bersifat natural. Nah, saudara sekalian, maka saudara, dengan kita melihat perbedaan-perbedaan ini, saudara, kita menemukan bahwa ada tugas-tugas yang dilakukan gereja membantu pemerintah,
ada tugas yang dilakukan pemerintah untuk mendukung gereja. Sudah jelas pemerintah menjamin kebebasan beragama. Harusnya, saudara ya, undang-undang menginginkan itu, saudara. Itu tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama. Itu tugas pemerintah. Saudara, gereja punya banyak sekali tugas. Gereja tidak masuk ke dalam politik praktisnya. Istilahnya Romo Mangun itu, gereja masuk ke politik moral, bukan politik kekuasaan. Dukung-mendukung, ya. Dukung-mendukung, saudara, tidak gereja masuk ke dalam saudara sekalian politik moral. Apa itu? Mengingatkan pemerintah akan tugas keadilan. Tadi kita udah bicara panjang lebar di atas bahwa tugas utama pemerintah adalah keadilan. Gereja mengingatkan pemerintah akan tugas keadilan. Gereja mendorong jemaat untuk pemilu, untuk mencoblos. Gereja tidak mendorong jemaat mencoblos nomor 1, 2, atau 3. Tapi gereja mengatakan tolong jangan golput. Tolong datang misalnya. Itu saudara adalah tugas gereja, bukan hanya dalam partisipasi politik, saudara mentaati hukum, saudara gereja mendorong jemaat membayar pajak misalnya. Gereja saudara mempromosikan itu pembibitan dan sumur resapan untuk lingkungan, saudara. Misalnya, saudara di Malang dulu waktu saya melayani di Malang, itu saudara diarahkan pelatihan pembuatan sumur resapan di gereja-gereja untuk mengurangi banjir, saudara. Yaitu di jemaat diajar untuk bagaimana membuat sumur resapan di rumah supaya mengurangi banjir. Setelah itu adalah agenda-agenda kemanusiaan yang bisa dilakukan oleh gereja. Agenda kemanusiaan. Ini tugas gereja. Agenda kemanusiaan. Misalnya apa, saudara? Tim aksi kasih dari GRI itu, saudara, membantu banyak sekali korban bencana alam. Saudara. Sekarang mereka membangun sumur resapan di berbagai daerah, saudara. Di daerah-daerah yang kekeringan itu dibangun sumur resapan. Waktu gempa bumi, saudara, itu membangun gedung-gedung gereja sementara yang tidak melihat denominasi, saudara. Berbagai macam denominasi, saudara, itu adalah agenda-agenda kemanusiaan. Waktu masuk kepada agenda kemanusiaan, GRI tidak melihat denominasi. Saudara, waktu memberikan bantuan bencana alam, saudara tahu kasus yang ramai di Cianjur itu, saudara ya. Itu saudara tidak melihat agama, saudara, karena itu agenda kemanusiaan. Gereja masuk ke dalam agenda kemanusiaan, agenda sesuatu kemanusiaan, politik moral. Itu adalah tugas daripada gereja. Jadi secara pemerintah dan gereja mempunyai tugas masing-masing yang harus secara saling melengkapi. Hal-hal apa? Di ruang publik misalnya, saudara sekalian, gereja menggunakan bahasa-bahasa agama untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Misalnya, seorang pendeta menjelaskan tentang gambar Allah untuk mendukung penghargaan terhadap hak asasi dan penolakan terhadap perdagangan anak atau perdagangan perempuan misalnya. Jadi itu adalah waktu gereja mengedukasi jemaat, waktu gereja juga memberikan penjelasan-penjelasan. Misalnya di daerah-daerah miskin itu, saudara, gereja memberikan penjelasan untuk membantu masyarakat terhindar dari perdagangan perempuan, perdagangan anak. Saudara, itu adalah agenda-agenda kemanusiaan dan politik moral. Jadi justru keagungan gereja di situ, bukan ketika gereja masuk ke dalam politik praktis. Nah, saya artikel yang pernah saya tulis di koran, saudara. Saudara, kenapa bisa begitu? Saudara lihat ya, saya lihat dua sisi. Politikus tertarik kepada gereja atau agama. Agama tertarik masuk politik kekuasaan. Pasti ada alasannya. Saudara, politikus tertarik masuk kepada gereja atau agama karena agama memiliki massa. Agama memiliki massa. Massa itu jumlahnya itu sangat banyak. Ya. Saudara sekalian, ribuan orang. Saudara, yang bisa menandingi stadion sepak bola itu hanyalah massa daripada agama. Saudara sekalian, belakangan ini musik ya, tapi dulu saudara itu seluruh stadion sepak bola di negara-negara Eropa itu hanya bisa disaingi oleh Billy Graham. Billy Graham punya KKR di Inggris lebih banyak dari Piala Dunia, dari penonton Piala Dunia. Saudara sekalian, agama memiliki massa, memiliki manusia yang banyak. Ini yang membuat politik tertarik kepada agama. Dan yang kedua, saudara sekalian, loyalitas yang fanatis. Kenapa pemimpin politik tertarik kepada gereja? Kenapa dia kepengen menyeret gereja masuk ke dalam politik praktis?
Karena secara loyalitas. Di pemimpin agama ngomong apa, langsung jemaatnya ikut. Apalagi di daerah-daerah. Karena itu secara politikus tertarik kepada gereja atau kepada agama secara untuk membawa gereja, membawa agama masuk ke dalam politik kekuasaan. Sebaliknya, tokoh agama tertarik apa, saudara? Tokoh agama tertarik apa? Saudara, pertama, sesuai kemudahan birokratif, izin tempat ibadah. Biasanya begitu, saudara. Jadi biasanya, saudara, kalau satu gereja lama tidak memiliki izin pembangunan rumah ibadah, lalu saudara kemudian ada seorang calon wali kota yang membantu, lalu saudara akhirnya saudara nanti waktu kampanye saudara foto si pendeta dan foto calon wali kota beredar di kalender dan sebagainya, di poster, di kaos. Kenapa? Karena dia bilang, inilah dia, kami 30 tahun urus izin gereja, dia yang membantu kita. Jadi kita balas budi ya, pasti kita kampanyekan dia. Nah, sehingga gereja masuk ke dalam politik praktis. Ya. Lalu saudara sekalian apa? Harapan apa? Dana bantuan pemerintah. Dana bantuan pemerintah itu bisa macam-macam. Rumah ibadat, operasional untuk kegiatan agama. Tapi, saudara sekalian, secara simpel, semua ini akan terjadi apa, saudara? Akan terjadi perpecahan internal, konflik eksternal. Saudara, yang akhirnya dirugikan adalah pekerjaan Tuhan. Ketika pemimpin agama, pemimpin gereja mendukung salah seorang calon, ternyata kalah. Besok, saudara, dia buka cabang, izinnya sulit. Konflik, kesulitan timbul. Perpecahan internal, apalagi dalam konteks sekarang ini, saudara, di dalam gereja, saudara sekalian, itu mungkin hampir berimbang, yang mendukung ini dan mendukung itu, saudara. Sehingga kalau gereja tidak berhati-hati, saudara, bisa terjadi perpecahan. Seperti yang terjadi di Hong Kong pada waktu China masuk, saudara. Gereja bisa pecah, kakak beradik bisa pecah, sebagian yang pro-China, sebagian yang anti-China. Sekarang ini juga kondisinya bisa seperti itu. Kalau kita tidak berhati-hati. Konflik eksternal. Kalau sesekali orang pendukung dari nomor sekian tahu bahwa gereja ini pendukung nomor yang lain, wah, jangan-jangan mereka bisa dipersulit, saudara, keberadaan mereka di situ. Karena itu, saudara, memang bagaimanapun, saudara sekalian, gereja tidak bisa masuk ke dalam politik praktis. Gereja tidak bisa masuk ke dalam politik praktis. Pertama, masuk ke politik moral, agenda kemanusiaan, tadi saya sudah jelaskan. Pertama, saudara sekalian, yang pertama, saudara, tubuh Kristus dijaga kesucian, keutuhan. Harus dijaga. Sebagai tubuh Kristus, gereja harus dijaga, saudara. Ini tubuhnya Kristus. Gak boleh sembarangan. Ini tubuhnya Kristus. Dijaga kesucian dan keutuhan. Kesucian dan keutuhan harus dijaga. Saudara sekalian, kalau tidak nanti terjadi perpecahan. Kalau tidak, saudara, nanti secara kesuciannya apa, saudara? Mimbar, kalau pengkhotbah itu tidak menjaga kesucian gereja, saudara, mimbarnya tidak suci karena dicampur dengan agenda-agenda politik. Apalagi kalau si pengkhotbah menerima uang. Saudara, itu sudah tidak suci. Ini tubuh Kristus yang harus dijaga kesucian dan keutuhannya. Tubuh Kristus yang harus dijaga kesucian dan keutuhan, saudara. Kebenaran dan kasih karunia. Tadi kita sudah bicara. Kebenaran harus disampaikan dengan sejujur-jujurnya, bukan karena senang kepada satu pihak mengkritik pihak yang lain. Kasih karunia, saudara, tadi. Kasih karunia, saudara sekalian, itu terhadap siapa saja. Tadi saya sudah singgung ya. Gereja tidak boleh diskriminasi kepada kelompok ini, kepada kelompok itu, saudara. Sama, tidak boleh diskriminasi ras. Gereja tidak boleh diskriminasi status sosial. Jangan hanya yang kaya dibela, miskin tidak dibela. Sama juga. Gereja tidak boleh memihak kepada satu kelompok, lalu kemudian saudara mengabaikan kelompok yang lain. Saudara. Gereja harus berdiri di atas semua golongan, semua kepentingan. Jangan lupa, saudara sekalian, bahwa tugas utama kita adalah memuliakan Tuhan dan memberkati manusia. Masih banyak. Dalam dua hal ini saja, masih banyak yang kita belum jalankan. Jangan lupa tugas utama gereja, penginjilan, pengembalaan, pengajaran, masih banyak yang belum dikerjakan. Kenapa gereja seperti kelebihan energi untuk masuk ke dalam politik praktis?
gereja biasanya sudah diseret masuk ke dalam politik praktis selalu melalui pimpinan-pimpinan. Jadi gereja masuk ke dalam agenda kemanusiaan, gereja masuk ke dalam secara ini ya, politik moral, tetapi gereja tidak masuk ke dalam politik praktis. Bukan politik kekuasaan, itu adalah tugas daripada gereja. Nah, saya berhenti di sini, saudara sekalian, saya serahkan kepada Pak Petra. Baik, terima kasih Pak Pendeta Antonius Stephen Un. Banyak sekali ya Bapak Ibu yang kita dapatkan pada sore hari ini dan sangat memberkati. Jujur ini eh, apa eh, bagi saya ini satu hal yang baru karena eh, jarang ada tokoh-tokoh gereja yang membahas soal politik dan disertai dengan eh, eh, dasar-dasar ayat Alkitab seperti yang dilakukan oleh Pak Pendeta Antonius Stephen Un ini. Jadi ini berkat kita Bapak Ibu. Paling tidak tadi saya menangkap ada pembedaan ya antara pemerintah dengan gereja. Yang yang mencolok itu pemerintah punya pedang, gereja enggak. Jadi itu itu dulu yang saya apa namanya yang saya tangkap. Jadi lalu kalau itu yang eh, terjadi pemerintah punya pedang, gereja enggak, bagaimana warga gereja yang terlibat di pemerintahan? Artinya kan itu menjalankan hukum Allah juga ya Pak ya, berarti ya, yang seperti itu Pak ya. Dan ini yang eh, apa namanya, kadang orang ketika masuk ke pemerintahan eh, apa namanya pedangnya itu yang di, di ayun-ayunnya, tapi lupa bahwa latar belakangnya itu dia itu sebenarnya juga adalah warga gereja. Gitu. Ini yang kadang kok kita merasa apa masuk politik itu menakutkan. Ya. Mungkin ini ketakutan seperti itu seharusnya dari pemaparan Pak Anthony Stephen Un tadi sudah terjawab. Orang Kristen tidak perlu ragu-ragu untuk berpolitik. Jadi untuk sesi kali ini Bapak Ibu untuk tanya jawab yang akan kita lakukan, kami tadi sudah sepakat. Biasanya di SBSUI kita eh, memperbolehkan peserta untuk bercakap-cakap secara langsung open mic dan open video. Tapi untuk sesi kali ini kami sepakat Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bisa secara pribadi ke kami berdua atau ke admin yang eh, satunya lagi. Silakan Bapak Ibu. Dan eh, ini sekarang sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Silakan Pak. Ya, ini ada pertanyaan Pak. Apakah anggota gereja boleh mempromosikan atau mengkampanyekan calon presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif yang dianggap orang yang punya integritas, jujur, dan berwibawa? Mungkin ini kaitannya dengan eh, apa yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini, Pak ya, karena memang musimnya kampanye. Eh, yang itu dulu mau dijawab apa Iya, semua? iya, satu-satu aja Pak, nanti saya lupa. Jadi, saudara sekalian, karena kita memisahkan betul-betul antara gereja dan negara dan politik, saudara, karena itu kita tidak mengizinkan kampanye dalam bentuk apapun di dalam gereja, dalam struktur-struktur gereja, dalam organ-organ gereja, saudara sekalian. Di luar itu silakan, secara pribadi mungkin si calon mau telepon siapa. Di gereja kami juga ada satu calon anggota legislatif ya, tetapi kami membatasi dengan sangat ketat dan saya sampaikan kepada beliau, Pak, Bapak biasa liturgis di mimbar, kali ini libur dulu, nanti setelah pemilihan lanjut lagi. Gitu. Jadi bukan berarti beliau ini tidak bertanggung jawab, tidak. Saudara kami percaya beliau sangat bertanggung jawab. Tapi kami berusaha menjaga senetral-netralnya. Jadi saudara di luar itu dia mau kontak bisa, tapi misalnya tidak bisa menggunakan grup WA gereja, tidak bisa menggunakan warta gereja, YouTube gereja, dan semua organ gereja dalam bentuk apapun.
Di situ betul-betul kita menjaga. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam gereja ada juga kelompok politik yang lain dalam gereja. Sehingga kita betul-betul menjaga kesucian gereja sebagai tubuh Kristus ya, yang hanya agenda kemanusiaan dan politik moral, politik kekuasaan tidak. Itu. Terima kasih. Ya, kira-kira bisa dipahami ya Bapak Alexander dari pertanyaan tadi sudah terjawab. Dan sekarang akan saya bacakan lagi dari Bapak Edwin. Saya yang ada dua pertanyaan tampaknya ini. Yang pertama, saya belum mengerti pemerintah adalah hamba Tuhan. Apakah ini termasuk pemerintahan Nazi, ISIS, Taliban, dan lain-lain? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Dan sebagai orang Kristen di Indonesia, apa yang harus saya lakukan? Jadi begini, saudara sekalian. Tadi saya sudah jelaskan di atas bahwa eh, penjelasan daripada Bapak Matthew Henry itu secara sangat bagus sekali bahwa istilah pemerintah yang ada di Roma 13 itu adalah institusi. Kenapa, saudara? Jangan lupa surat Roma dituliskan oleh Paulus pada saat Nero berkuasa. Jadi, saudara, kalau memang Paulus itu merasa, wah, masa Nero ini hamba Allah, kok bisa disebut institusi pemerintah itu adalah hamba Allah? Berarti, saudara, yang Paulus tuliskan itu sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya, bukan yang sedang terjadi, yang seharusnya terjadi. Nah, itu sebabnya, saudara sekalian, John Calvin mengatakan bahwa ketika pemerintah itu melawan Tuhan, dia tidak beres, dia melawan Tuhan, saudara, dia kehilangan otoritas. Jadi ketika pejabat pemerintah itu melawan Tuhan ya, melawan Tuhan itu bukan hanya dia melarang ibadah, termasuk dia menindas manusia dan sebagainya seperti yang kita temukan di dalam Alkitab, saudara. John Calvin mengatakan dia kehilangan otoritas dari Tuhan, itu sebabnya seringkali Tuhan membangkitkan pahlawan-pahlawan pembebas yang menggulingkan pemerintah. Kenapa, saudara? Karena pemerintah sudah mau bertindak seperti Tuhan. Tadi saya sudah kasih contoh bagaimana Mussolini digantung, setelah itu Tuhan jatuhkan dia. Tuhan menggunakan kekuatan massa untuk menjatuhkan dia. Karena apa, saudara? Karena dia sudah ingin bertindak seperti Tuhan, akhirnya dijatuhkan seperti binatang. Jadi, yang disebut dengan hamba Allah itu adalah institusi, dan ini adalah sesuatu yang seharusnya terjadi. Jikalau akhirnya ada pejabat-pejabat pemerintah yang tidak menjadi hamba Allah, tetapi ingin menjadi seperti Allah, di saat itulah Tuhan menjatuhkan, dan di dalam sejarah hal ini sudah berulang terus-menerus, termasuk Nero, termasuk Mussolini. Nero bunuh diri ya, termasuk Mussolini, Hitler, setelah itu semua digulingkan. Dan sampai dengan yang terakhir-terakhir ini, Gaddafi, dan juga saudara di Indonesia sendiri Soeharto, saudara, dan seterusnya. Karena kekuasaan mereka sudah jauh daripada yang namanya hamba Allah. Yang kedua, Untuk yang kedua, ada ini. Apakah orang berkebutuhan khusus, cacat fisik, cacat mental, dan lain-lain, wajib berpartisipasi dalam politik? Ini ada contoh di Spanyol, eh, Magalseran. Ini ada orang yang Down syndrome eh, terpilih sebagai anggota parlemen. Nah, ini Pak, untuk yang berkebutuhan khusus itu hak politiknya di Indonesia itu, atau kalau menurut perspektif Kristen itu seperti apa? jadi kan ada dua hal yang dibicarakan. Satu, dia memberikan suara. Yang kedua, dia dipilih. Jadi sebagai yang memilih atau sebagai yang dipilih. Nah, saudara sekalian, orang berkebutuhan khusus itu seringkali disebut sebagai different ability, memiliki kemampuan yang khusus. Mungkin saja kalau memang saudara ya, Helen Keller itu seorang yang buta dan bisu itu menjadi pengacara, saudara ya. Jadi kalau mereka mempunyai kemampuan dan bisa, Stephen Hawking sendiri kan kita tahu ya. Jadi secara itu mungkin saja ya. Tetapi saudara, kalau mereka memiliki keterbatasan di mana tidak bisa bersumbangsi bagi orang lain, tentu dia tidak bisa atau sulit untuk bekerja sebagai wakil rakyat, ya, sebagai pemimpin politik. Saudara, bahkan juga pada titik tertentu mungkin dia sulit untuk memberi hak suara. Kenapa? Bagaimana dia bisa mengambil keputusan politik yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan kalau dia sendiri misalnya kesadarannya kurang atau memiliki gangguan jiwa dan sebagainya. Jadi, tapi kalau sepanjang itu mungkin ya,
bisa saja ya. Saya selalu menceritakan hal ini di mana-mana. Pendeta Bigman Sirait waktu dalam kondisi yang sakit keras di Singapura, beliau memaksakan untuk bisa memberi hak suara. Itu sesuatu berita yang viral dan ini adalah kesaksian yang sangat baik dari seorang hamba Tuhan bahwa partisipasi politik itu tidak dibatasi oleh kondisi fisik kita. Tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara terus berjalan, sekalipun dalam kondisi yang kurang baik. Baik, boleh dilanjut ke pertanyaan yang ketiga. Silakan Pak. Apa pendapat kekristenan tentang lobby? Apa Pak? Lobbying mungkin ini ya. Oh, lobbying ya. Lobby soalnya lobby apartemen, lobby hotel. Ya, mungkin Ya, ini. lobbying ya. Lobby itu adalah part daripada komunikasi ya. Setiap orang tidak ada yang tidak lobby sih. Itu part yang dari anak kecil aja juga lobby kan. Lobby papa mamanya untuk mainan gitu ya. Papanya dipijat-pijat. Secara lobby sebagai teknik komunikasi, sebagai teknik persuasi, pendekatan approach itu adalah hal yang bisa saja, saudara. Cuma biasanya ya orang selalu menjadi persoalan kan kalau di dalamnya ada intrik-intrik, di dalamnya ada penipuan, misalnya. Itu ketidaktulusan, ketidakjujuran. Nah itu yang menjadi persoalan. Tapi saudara kalau orang mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat baik, saudara dia menjadi seorang lobbyist ya untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Jadi dengan motivasi yang baik, kepentingan-kepentingan yang baik yang diperjuangkan, dengan pendekatan-pendekatan yang baik itu saudara mungkin saja untuk kepentingan tertentu saudara, kita berbicara ya dengan orang. Itu sangat pendekatan personal itu saudara sekalian. Kalau saudara tanya kepada pimpinan-pimpinan partai, anggota DPR, saudara, banyak keputusan itu yang justru berhasil di meja makan, saudara. Di meja makan waktu break sidang, waktu break muktamar atau break kongres itu, mereka lobby-lobby, saudara, itu justru di situ. Kadang-kadang justru tidak bisa diselesaikan melalui forum-forum formal, melalui pendekatan pribadi, di mana orang yang berbicara menggunakan karisma dia. Jadi bukan ketidakjujuran, karisma dia, argumentasi yang dibangun, ketenangan, secara menggunakan humor, ya. Mungkin di situ dia bisa memenangkan orang yang di lobi tanpa harus menggunakan ketidakjujuran. Baik, terima kasih Pak. Berarti ini soal skill komunikasi saja sebetulnya. Dan justru malah diperlukan. Ada lagi dari saudara Nio S. Dalam kontestasi politik, biasanya beberapa gereja terlibat politik praktis, bahkan terang-terangan mendukung salah satu paslon. Namun sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal kebebasan beribadah karena adanya SKB 2 Menteri. Hal ini membuat banyak jemaat juga tidak begitu tertarik dengan pesta demokrasi ini dan cenderung berpikir gereja hanya memberikan opium bagi jemaat seperti pandangan Karl Marx. Bagaimana pandangan Bapak melihat kondisi ini? Ya, makanya saya tidak setuju politik praktis ya. Karena apa, saudara? Karena dia bukan malaikat, saudara. Dia juga manusia berdosa. Kita mati-matian dukung dia, korupsi masuk penjara. Susah juga. Saudara, jadi oke lah dia membantu gereja untuk izin, tapi setelah itu tugas dia. Tugas dia sebagai wali kota, kah, sebagai pejabat pemerintah, saudara, yang kita tidak mempunyai kewajiban untuk mendukung dia. Karena itu adalah tugas dia sebagai pemerintah, kan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Jadi memang secara tugas dia kita tidak terikat untuk harus mendukung karena fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh gereja sekalipun dia memberi uang misalnya. Di daerah-daerah Kristen itu kan mereka memberi uang untuk pembangunan gedung gereja, untuk pelaksanaan sidang sinode, sidang raya, dan sebagainya. Mereka memberi bantuan dan seterusnya. Tetap itu pun juga gereja tidak memiliki kewajiban untuk mendukung. Cuma memang secara PR yang besar untuk kebebasan beragama di Indonesia, saya kira bagi orang Kristen, saudara sekalian ini adalah satu PR yang panjang ya, SKB 2 Menteri, dan bukan hanya SKB 2 Menteri, saudara. Tanpa SKB 2 Menteri pun juga, saudara, gereja-gereja yang tidak memiliki izin ditutup di daerah-daerah tidak selalu karena berbicara tentang SKB 2 Menteri. Mental daripada para pejabat kita di daerah juga, ya, Pancasilanya masih kurang beres. Gitu. Yang tidak beres bukan Pancasilanya, dia punya pemahaman terhadap Pancasila. Itu yang harus diperbaiki. Ya, jadi Silakan.
pertanyaan ini berhati-hati milih gitu Pak ya. Hati-hati milih paslon gitu supaya tidak kecewa dan jangan terlalu terikat gitu ya. Supaya tidak terlalu kecewa. Kemudian Baik, ya, da- silakan Pak. dari Kak Citra ini, apakah kita boleh atau pantas terlibat di dalam sebuah perdebatan atau diskusi politik? Diskusi yang membangun, ya, masukan yang membangun, penjelasan yang membangun, ya baik. Cuma saya pengalaman dari 10 tahun ini, saya berkata kepada saudara, ya jangan terlalu gimana-gimana. Karena kita tidak tahu, saudara sekalian ya, orang terlalu mati-matian membela satu pasangan. Nanti ternyata setelah pemilihan tidak seperti yang semula. Pada perubahan dan seterusnya, perubahan koalisi. Jadi serba susah kita, saudara sekalian ya. Kita tidak tahu, saudara ya. Kita menggumulkan yang baik, bertanggung jawab, memilih. Saudara dengar podcast saya di YouTube, saudara. Arahan untuk pemilihan umum, saudara bisa dengar itu 46 menit. Saudara, saya sudah bicara panjang lebar di situ. Tapi saudara sekalian, intinya adalah ya kita tahu saudara bahwa bagaimanapun saudara sekalian itu tetap pengharapan kita Tuhan. Itu bagaimanapun. Saudara. Pengharapan kita bukan karena paslon A, paslon B. Nanti kita kecewa, saudara. Nanti kita kecewa. Dengan semua yang kita saksikan selama 10 tahun ini, saudara sekalian dari pihak manapun ya, bukan hanya satu dua pihak, pihak manapun, kita tahu semua bahwa pada ujung akhirnya adalah kekecewaan. Saudara, saya masih ingat saudara sekalian bahwa ketika dulu saudara itu waktu muncul awal-awal itu saudara wah luar biasa nanti dulu. Karena saudara biasanya begini, kita mempunyai harapan yang fantastis karena kita melihat realita yang mengecewakan. Jadi begitu muncul calon yang bagus itu kita sangat fantastis mengharapkan. Saudara. Ternyata nanti kecewanya juga fantastis. Jadi karena itu ya kita ukur-ukurlah bahwa tetap pengharapan kita yang pasti tidak mengecewakan itu Tuhan. Di dunia ya kita berdoa semoga menjadi lebih baik. Oke. Diskusi yang membangun ya, yang jelas itu dari Pak eh, Pendeta Antonius Stephen Un, eh, kiranya bisa diterima Kak Citra. Dan ini ada lagi Pak dari Kak J. Kalau pemerintah berasal dari Tuhan, apakah sewaktu Saul dipilih menjadi Raja Israel itu juga berasal dari Tuhan atau atas seizin Tuhan? Ya, sekali lagi tadi saya jelaskan bahwa itu institusi pemerintah ya. Tapi dalam hal Saul memang saudara Tuhan tanda kutip membiarkan karena orang Israel terlalu ngotot saudara ya. Kadang-kadang Tuhan biarin, Tuhan izinkan. Itu bukan yang Tuhan mau. Sesuai kenapa? Karena kriterianya fisik. Waktu pemilihan Daud kan Tuhan bilang, bukan perawakan yang aku lihat, tapi hatinya. Kenapa Tuhan tidak pakai kriteria itu waktu pemilihan Saul, tapi Saul yang lebih tinggi dari semua orang Israel? Karena mereka kepengen seperti bangsa-bangsa. Jadi kadang-kadang saudara saya punya short di YouTube, saudara dengar ya. Tuhan izin, saudara kepengen kaya, saudara ngotot kepengen kaya, Tuhan izinkan. Tapi jangan protes kalau nanti hidupmu berantakan. Orang Farisi ingin dipuji. Tuhan Yesus berkata, mereka sudah memperoleh upahnya. Mereka ingin dipuji, saudara Tuhan biarin, tidak apa-apa. Orang puji, tapi upahmu, upah rohani, upah kekekalan tidak ada loh. Upahmu cuma pujian aja. Kamu kepengen kaya silakan. Tapi damai sejahtera tidak ada loh. Tapi cinta Tuhan tidak ada loh. Tapi sukacita nggak ada loh. Bahagia nggak ada loh. Cuma ada kayanya tok. Oh kalau gitu saya nggak mau. Ya kamu kepengen kaya kan? Jadi saudara sekalian, Tuhan biarin. Mereka mau Saul ya Tuhan biarin. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Nanti setelah timbul malapetaka yang datang karena dosa-dosa Saul dan seterusnya ya. Di situ baru mereka mengerti. Jadi kadang-kadang Tuhan membiarkan. Tuhan membiarkan. Ketika mereka mau ya, mereka ngotot, mereka merasa benar. Itu sebabnya saudara kadang-kadang doa tidak dijawab sama Tuhan itu pun berkat. Doa yang tidak dikabulkan pun itu adalah berkat juga. Karena hati kita belum siap kan bahaya-bahaya yang timbul dan seterusnya. Silakan, Pak. Ya, ada lagi Pak ya. Dari Kak Musli, Kota Bandung.
Mengingat jemaat sebagai warga gereja, saya lihat ada yang bermaksud pilih capres yang tidak sesuai nilai moral dan etikanya dan logos, dan ada yang pilih yang baik. Apakah boleh aktivis gereja tidak membawa gereja memberikan edukasi secara person agar memilih capres yang baik? Yang kedua, bagaimana sikap gereja dan umat Kristen warga gereja bila capres yang terpilih yang tidak baik uh, ini uh, pernah terlibat pelanggaran HAM dan sebagainya? Itu. Terima kasih Pak Pendeta. Secara personal, tadi saya sudah sampaikan, mau kampanye silahkan. Secara personal, tidak menggunakan organ gereja, struktur gereja, badan gereja, warta gereja, grup WA gereja. Jadi secara di luar Pak Petra mau kampanye, mengkampanyekan saya silakan ya. Pak Anton pilih ini saja silakan, itu di luar ya. Jadi tidak menggunakan organ gereja apapun, secara itu betul-betul kita jaga, secara ya, jaga kesucian kemuliaan gereja. Jadi saudara sekalian itu jangan lupa kedaulatan Allah. Itu kunci. Kedaulatan Allah itu pegangan kita. Saudara sekalian, berapa jelek pun Hitler, berapa jelek pun Nero dan sebagainya, akhirnya yang menang Tuhan. Allah yang berdaulat. Saudara. Jadi karena itu saudara sekalian, kita tetap baik. Tadi di dalam Yeremia 297 itu, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Ketika kamu berada dalam kondisi yang tidak enak pun, tugasmu untuk mengusahakan kesejahteraan kota tetap. Karena itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sekalipun yang terpilih pemimpin yang tidak beres, tanggung jawab kita untuk disiplin sebagai warga negara. Saudara dengar lagu saya tentang berdoa itu ya. Kita punya tanggung jawab sebagai orang Kristen, sebagai terang, membawa kasih. Itu tetap harus jalan. Sekalipun yang terpilih pemimpin yang tidak beres. Baik, Silakan Pak. terima kasih Pak Antonius. Mungkin ini kita sortir aja Pak, karena Ya, ada beberapa yang sudah terjawab tadi. Ini soal ya, politik praktis. ya. Ini sudah eh, calon yang soal caleg-caleg itu tadi sebenarnya udah clear ya, kita silakan kalau itu ranahnya pribadi, itu tidak ada larangan dari gereja. Kan tadi di awal pun juga Pak Anton sudah menyebutkan nggak ada itu gereja kasih SP untuk orang yang suka julid, mungkin seperti itu. Kalau dari sinode atau gereja mungkin untuk kehamba Tuhannya bisa. Eh, Mungkin yang kaitannya dengan ini aja. eh, Firman yang sudah kita dengar tadi ini, ada Kak Arsil MRII Manado. Bagaimana kita sebagai warga gereja mengetahui kalau pilihan yang kita pilih sesuai kehendak Tuhan? Nah, itu. Kan saudara dengar podcast saya di YouTube, saudara. Cari aja arahan untuk pemilihan umum, tulis nama saya, nanti keluar. Setelah itu saya jelaskan 40 lebih menit. Di situ saya sudah jelaskan semua apa yang harus kita lakukan di dalam pemilihan umumnya. Jadi saya tidak bahas lagi. Nanti setelah ini bisa dengarkan podcast. Terus Pak, silakan. Kalau ternyata pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang tidak beres, apakah kita termasuk orang-orang yang mendukung ketidakbenaran dalam sebuah kekuasaan? Kita takut berdosa ini, Pak. Ketika memilih orang yang tidak beres itu, ini Pak Tri ini takut apa? Jangan-jangan saya berdosa gitu, Pak. Kalau nggak beres jangan dipilih, gitu kan. Kan gitu. Kalau nggak beres ya kita jangan pilih. Jadi kita makanya setelah dalam podcast saya jelaskan mesti pelajari. Mesti pelajari rekam jejak, pelajari kemampuan. Caleg di ratusan orang ya. Kita mesti pelajari secara dia misalnya dia pertama kali jadi anggota dewan, dia lakukan apa? Atau dia sudah menjadi anggota dewan satu periode, dia lakukan apa? Jadi secara sekalian pelajari, mesti pelajari secara supaya kita memahami secara, dan kita itu pelajari secara lalu kita mengukur kira-kira dengan yang latar belakang yang kita pelajari ini kira-kira dia mampu nggak untuk menjalankan tugas dia sebagai anggota legislatif, kan nanti bukan hanya hari ini secara, tapi juga bulan November ada pilkada ya. Setelah itu juga sama, kita DKI ya pilkada juga DKI ya. Setelah di kota-kota lain juga mayoritas itu ada pilkada 70 kalau saya tidak salah, atau berapa puluh saya lupa. Saudara sekalian itu juga sama, kita pelajari dia mampu nggak.
Sekarang ini belum marak calon kepala daerah karena ketelan oleh capres cawapres, tapi nanti besok lusa setelah pemilihan atau setelah putaran 2 akan marak lagi calon kepala daerah. Kita pelajari juga apakah mereka mampu atau tidak. Ada pertanyaan lagi, tapi sebenarnya ini sudah terjawab tadi ya, karena yang soal nggak usah risaukan yang kalah menang, karena sebenarnya yang pemenang sejati itu adalah Tuhan gitu ya. Jadi yang ada hamba Tuhan menubuatkan paslon A, nanti enggak, nubuatnya nggak terpenuhi ya, ya, ya apa namanya, nggak usah merisaukan hal itu gitu ya sebenarnya. Tadi karena sudah terjawab, saya pikir ini enggak anu lagi. Ada yang belum move on Pak dari eh, itu yang lalu-lalu soal politik identitas saat Pak Ahok menjabat Gubernur DKI. Eh, Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, banyak warga gereja bersorak mendukung Pak Ahok gitu ya. Tapi saat Pak Ahok berperilaku sebagai pengilas kaum eh, pa- papa di DKI Jakarta, mereka diam tanpa kritik. Jadi konsep keberpihakan juga bias saat penguasa satu identitas dengan mereka. Bagaimana menurut Pak Antonius? Sebenarnya sistemnya mestinya meritokrasi. Meritokrasi itu artinya begini. Cuma omongan saya ini akan sulit sekali diterima di daerah-daerah Kristen. Di daerah Kristen, saudara, kita akan susah sekali memilih calon yang bukan Kristen. Tapi sebenarnya kalau yang mau betul-betul ya, mau betul-betul demokrasi yang sehat, saudara, dia mampu tidak peduli agama dia. Dia mampu, saudara. Kenapa, saudara? Simpel di Alkitabnya. Kalau basis agama, Yusuf sama Daniel tidak terpilih jadi pemimpin Mesir dan pemimpin Babel. Kalau basis agama. Karena Yusuf mampu mengatur itu loh. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Saudara, maka Firaun mengatakan kepada pegawai-pegawainya, mana bisa kita dapat orang yang begitu penuh roh seperti ini. Orang yang begitu bijaksana seperti ini. Jadi saudara, kalau basisnya agama, Yusuf dan Daniel tidak bisa menjadi pemimpin di tanah Mesir dan tanah Babel. Jadi saudara, sebenarnya yang paling sehat itu adalah dia mampu. Kenapa? Karena ranahnya pemerintah ini adalah anugerah umum. Kita bukan tidak sedang berbicara tentang pencalonan ketua sinode misalnya, atau ketua yayasan yang memang itu mesti bicara tentang anugerah khusus, saudara. Jadi saudara sekalian, malah saudara dengar podcast saya sudah bicara di podcast itu. Ya, Kalau saudara orang Kristen, saudara kita bela-bela, ternyata dia nggak beres, besok saudara dia korupsi, lebih mempermalukan Tuhan dari orang yang bukan Kristen. ya, ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga untuk Pak Robert yang sudah membagikan link podcast Pak Pendeta Antoni Stephen Un untuk arahan pemilu 2024. Silakan Bapak Ibu jika nanti berkenan untuk memperdalam soal bagaimana atau yang masih bingung mau milih siapa gitu ya. Siapa tahu gitu. Ini sangat membantu mencerahkan gitu. Dan mungkin satu pertanyaan lagi Pak Pendeta. Ini ini ada pertanyaan di seputar dimensi pembangunan jemaat Pak. Bagaimana kita mengatasi jemaat yang seringkali terpecah karena politik. Soalnya di tempat pelayanan saya, ini dari Pak Lukas Evangelis, selalu terpecah mungkin karena politik. Dikarenakan ada anggota keluarga jemaat yang ikut caleg namun tidak menang. Nah, pasti berpengaruh besar di gereja sehingga terjadi perselisihan. Mungkin ada cara atau motivasi di dalamnya untuk membawa jemaat agar tetap bersatu yang walaupun berbeda pilihan. Terima kasih. Mutlak antara pribadi dan gereja. Bukan hanya di politik, secara bisnis juga sama. Kalau tidak pemisahan mutlak antara pribadi dan gereja, secara itu seringkali konflik. Kita di gereja saja yang sudah urusan gereja aja bisa konflik. Apalagi campur politik, campur bisnis, campur persoalan-persoalan lain, saudara. Jadi, saudara, misalnya bisnis, saudara, kalau saya, saudara, memisahkan mutlak antara keluarga dengan pekerjaan Tuhan, itu mutlak bisa. Tidak ada hubungan apapun, saudara. Jadi, saudara, itu mesti menjadi satu komitmen bersama semua yang ada di dalam gereja. Tidak ada urusan apapun dengan keluarga, ya di dalam hal pelayanan, saudara, pemisahan yang mutlak. Saudara.
Kalau tidak, saudara sekalian, itu selalu akan berulang seperti begini, bukan hanya di dalam hal politik, tetapi juga di dalam hal bisnis. Baik, solusinya pemisahan yang mutlak. Sebenarnya kalau soal suara itu berapapun itu kan sebenarnya bisa tinggal rebukannya gimana. Ini saya dapat segini, kamu mau nggak gitu. Nggak usah berantem kan bisa juga. Ya, caleg mah banyak itunya ya, akalnya sebenarnya. Baik, eh, kiranya tolong kita cinta kebenaran, takut pada Tuhan dan sayang sesama. Ya, itu ya kalau politik dimaknai seperti itu ya semua pasti akan setuju ya. Saya pikir. Baik, Bapak Ibu ingin rasanya ya kita akan memperdalam lagi, akan tetapi waktunya terbatas. Beberapa info terakhir Bapak Ibu. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kami kepada Bapak Pendeta Anthony Stephen Un, PhD, yang telah berkenan hadir bersama kami semua di acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia sebagai narasumber dengan topik Bolehkah Gereja Berpolitik? Terima kasih Pak Pendeta Anthony Stephen Un. Dan selanjutnya ada info juga Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang fasih berbahasa Inggris usianya sekitar 14 sampai 18 tahun boleh mengikuti ini International Student Camp 2024 yang diselenggarakan Scripture Union Indonesia di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan akan menjamu negara-negara lain yang ada di East and West Asian country seperti Jepang, Korea, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filipina, Timor Leste, Vietnam, Laos, Kamboja, dan lain-lain. Ada kuotanya Bapak Ibu 50 camper gitu ya, dan bisa hubungi nomor-nomor berikut untuk pendaftarannya. Dan terakhir, 2 minggu lagi Bapak Ibu kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Lahargo Kembaran, spesialis kejiwaan untuk membahas tentang bunuh diri di kalangan anak muda part 1 gitu ya. Karena memang akhir-akhir ini kejadian ini meningkat Bapak Ibu dan kita pun punya concern ke sana. Bagaimana kita peduli terhadap kesehatan mental anak muda di negara kita. Dan apabila Bapak Ibu tertarik 2 minggu lagi bisa mengikuti. Baik demikian info dari kami Bapak Ibu dan selanjutnya boleh minta Pak Stephen Un untuk menutup eh, dengan apa poin-poin atau penting atau konklusi Pak dan setelah itu boleh berdoa bagi kita semua Pak. Ya, singkat aja, jangan takut. Pokoknya kita tanggung jawab sama Tuhan dalam pemilihan dan kita serahkan kepada Tuhan yang berdaulat. Tuhan tidak pernah kalah, tidak pernah digeser oleh siapapun. Itu adalah pegangan kita. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mendukung pelayanan dari Scripture Union. Itu pelayanan PPA ini atau Scripture Union ini adalah pelayanan yang saya sendiri secara pribadi mendukung sudah bertahun-tahun lamanya. Sekalipun sangat kecil, sederhana, tapi saya mendorong Bapak Ibu untuk bisa memberikan perhatian, dukungan, doa, persembahan untuk pelayanan dari Scripture Union. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan kami bertemu selama 2 jam ini. Tuhan memberkati kami sebagai warga negara di dalam tahun-tahun di depan ini. Kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik ya Tuhan. Bersyukur untuk panitia, Tuhan berkati Ibu Vivi, Pak Petra, dan semua rekan di Scripture Union sehingga perjuangan mereka untuk firman boleh terus dikerjakan dengan baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.